Halo mahasiswa, selamat datang di Sportcast, program siniaran dari Cotkala Outsport bersama saya Ember Petrurahman. Dan hari ini kita kedatangan tamu salah satu mahasiswa lulusan terbaik 2020 ya. 2020 atau 2019? 2020. Ahlul Badri SH. Betul? Oh, ya, Ahlul Badri SH ngadai. Sekarang tamatan alumni IAIN dan Stein nggak ada lagi I-nya. Jadi sekarang Ahlul Badri SH atau yang akrab disapa Ai. Apa kabar Ai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama nih nggak jumpai. Gimana? Pertama ketemu di mana ya? Pertama ketemu di Sekre. Di Sekre, Zawiya English Club. Sekre Zawiya English Club. Ketemu dengan Ai. Belum nampak potensinya. Setelah kuliah semester 4 ke atas dia mulai nampak potensinya, berbakat di bidang organisasian ya. Udah pernah jabat apa aja tuh? Keorganisasian kalau pertama kali tetap Zawiya English Club pertama kali di divisi humas tuh waktu Public itu relation, public relation. Habis itu sempat main-main ke organisasi di Syariah. Ada UKM di Syariah. Namanya itu Volunteer of International Language Implementation. Volunteer of International Language Implementation. Jadi relawan pemasyarakatan bahasa internasional. Iya. Itu pengurus pertama waktu itu. Pengurus pertama. Bisa dibilang pendiri ya? Enggak. Dibilang pendiri enggak sih, lebih ke pengurus pertama aja. Pertama berarti apa istilahnya? Dimisioner enggak? Wah, ya. Berarti baru kedua ya? Pengurus pertama langsung kedua? Kenapa bukan founder? Karena bukan mahasiswa yang buat lembaga itu. Oh, bukan mahasiswa yang bukan. Yang buat lembaga itu pihak dekanan. Berarti dekan ya? Ya. Fakultas berarti ya? Fakultas. Langsung ketua? Waktu itu belum. Semester berapa tuh? Itu semester, saya nggak ingat pastinya semester berapa. Kalau nggak salah itu semester 3. Semester 3. Terus? Kemudian di semester 4-nya alhamdulillah dipercaya untuk menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Syariah. Sema Fakultas Syariah ketua. Mantap kali. Setelah itu mungkin ada lagi. Setelah itu balik lagi ke UKM Fakultas. Yang tadi sebelumnya tadi. Udah jadi UKM ya? Waktu itu udah jadi UKM Fakultas. Berarti waktu penerus pertama belum? Waktu pertama belum ada ADRT-nya, belum ada, anggaran belum ada. Masih dibentuk kayak komunitas aja gitu. Berarti dari kita pertama ketemu 2017 masuk kampus. Pertama ketemu 2016. Itu belum jadi pengurus di JC ya? Belum, masih jadi member. Berarti ketika menjadi ketua rekrutmennya tuh ya 2016 masuk JC. 2017 jadi pengurus. 2017 jadi pengurus. Semester berapa tuh? Semester 2. Semester 2 udah jadi pengurus. Langsung ketua bidang. Belum. Waktu itu karena kebetulan lagi dipercaya juga di organisasi lain, jadi waktu itu jadi anggota, jadi Zawiya English Club. Anggota biasa ya. Anggota. Berarti udah di ketua public relation kapan? 2018. Nggak sempat jadi ketua sih. PLT. Di Zawiya English Club PLT iya kan? Tapi itu ketua kan bidang humas kan? PLT sih. PLT. Setelah itu melalang buana. Selain apa? Di luar kampus kegiatan? Di luar kampus ya remaja masjid kan. Remaja masjid. Habis Quran ini jelas. Ya, habis Quran ya? Enggak banyak. 10. Bawa dikit lah. Berapa? Sekitar kurang lebih masih 6 sih. Pernah ikut MTQ mungkin? Belum. Jadi sekarang udah sibuk apa aja sekarang? Selain ya kegiatan urusan kampus ini kan udah selesai Ya. Sekarang sibuk apa ya sekarang? Sekarang setelah lulus ya ada buka usaha kecil-kecilan. Ada gimana ya, jual
tanaman bibit tanaman unggul. Bibit tanaman unggul. Kemudian ya alhamdulillah juga dipercaya di salah satu fakultas di Langsa. Jadi, sekarang udah di kampus. Alhamdulillah, udah ada orang dalam gitu. Udah enak. Berarti selain apa tadi bibit unggul ya? Iya, usaha kecil-kecilan. Saya pelanggannya juga, salah satu pelanggan ya, ditawari Queenie Thailand. Pernah lihat Queenie Thailand? Belum. Mungkin yang kasih nama Queenie Thailand itu. Enggak sih. Memang Queenie Thailand namanya. Memang nama Queenie Thailand. Kayak mana buahnya itu? Buahnya buah queenie tapi manis gitu dan cepat berbuah. Berapa tahun? Setahun. 1 tahun setengah lah. Berarti ini ya udah jadi petani sekarang. Gimana? Atau malu dibilang petani? Atau bagaimana? Kalau dibilang petani sebagai profesi enggak sih. Jadi lebih ke hobi aja gitu. Suka nengok tanaman, suka nengok yang hijau-hijau gitu kan. Yang hijau-hijau, segar-segar kan, enak lihat yang segar-segar. Baru kali ini lihat milenial hobinya ke ladang. Iya, karena petani itu bukan pekerjaan yang tidak mulia sih. Malah petani itu pekerjaan yang sangat mulia karena sehari-hari pasti kita perlu dengan hasil produksi dari petani. Tanpa disadari kita makan nasi ya. Iya betul. Kita nggak makan uang. Kita makan kami tidak makan uang, kita makan nasi. Berarti gimana? Mungkin mau menginspirasi anak muda supaya jadi petani modern mungkin? Petani modern ya kita menurut saya ya setiap orang tuh harus bisa lah bertani itu. Berarti minimal punya halaman sedikit. Iya, minimal ada halaman sedikit gitu kan, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari aja cukup lah gitu. Contohnya apa tuh? Contoh mudahnya aja. Contoh mudah misalnya cabai lah gitu. Kita tanam aja dalam pot di rumah kita. Toto bisa udah jadi tukang cabai. Setidaknya cabai yang kita tanam itu ya bisa lah menambah-nambah gitu untuk menambah pundi-pundi. Berarti nggak sekedar dikonsumsi aja. Berarti udah masuk produsen atau belum? Udah bisa disebut petani atau belum? Kok cuma sekedar nanam di pot bunga aja? Petani dalam lingkup kecil sih. Karena kan stigmanya kan petani itu gimana ya? Milenial itu stigmanya masa jadi petani? Ya. Jadi DJ dong. Jadi PNS dong paling rendah kan? Betul, karena stigma dalam masyarakat, terutama anak-anak muda, petani itu gimana ya? Pekerjaan yang kotor gitu, berkeringat, panas-panasan, kulit rusak dan sebagainya. Berarti ada contoh ya petani modern gitu ya? Banyak. Apa yang salah? Kenapa milenial tuh malas turun ke jadi petani? Apa yang salah? Stigmanya kah atau memang tidak diedukasi sedemikian? Wah, mahasiswa nggak boleh jadi petani. Capek-capek ayah kalian kuliah kan, janganlah jadi petani kayak ayah. Gitu. Ya. Kedua-duanya betul. Stigma dalam pikiran pemuda saat ini ya berpikirnya kerjaan tuh petani itu bukan pekerjaan. Pekerjaan yang ideal itu ya kalau bisa di tempat yang ber-AC gitu kan. Dengan gaji yang pasti setiap bulannya. Itu yang ada dalam pikiran anak muda sekarang. Menantu idaman itu PNS. Menantu idaman itu PNS. Berarti mertua nggak suka ya kalau petani. Padahal petani lebih banyak uangnya kan. Bisa dibilang gitu. Jadi misalnya kayak Ai lah ini, nanam bibit unggul. Iya. Ai merasa nggak jadi petani atau cuma sekedar cuma gini aja kok? Merasa jadi petani. Tanah luas kan? Apa kurang? Ini tuan tanah, hafiz Quran, apa lagi coba? Ada, nggak banyak lah. Ada yang mau jadi ini mungkin calon abang ini? Oh, ada yang tunjuk tangan dari belakang kamera. Oke, jadi gimana tadi? Stigma petani tadi ya? Iya. Ai gimana? Udah merasa jadi petani cuman gara-gara nanam ini aja udah merasa gitu? Ya, iya merasa jadi petani. Cuman buah apa? Unggul, super buah. Bibit unggul. Bibit tanaman unggul. Semuanya buah. Buah ya, semua buah. Apa beda buah sama sayuran?
Iya kan dia bingung ini. Ya, tomat itu buah atau sayur? Tomat itu buah. Kenapa nggak sayur? Karena dia nggak suka di sayurnya. Karena warna merah mungkin dia lebih menonjol daripada yang lain. Ini kan hijau. Ya. Kenapa mangga buah nggak sayur? Ada orang Tamiang suka ini ayam orang Tamiang. Orang Tamiang kan suka tuh potong-potong pakai cabai. Apa namanya itu? Lincah. Lincah. Jadi sebenarnya kami dengar kabar bahwa sidang itu menggunakan bahasa Inggris. Atau lebih tepat skripsinya gunakan bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah skripsi pertama di Fakultas Syariah yang pakai bahasa Inggris. Berarti karena bahasa Inggris jadi lulusan terbaik nggak? Atau gimana? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kenapa bisa lulusan terbaik nomor 1? Ada peringkatnya? Jadi sebenarnya kami peringkat 1 itu 2 orang. Peringkat 1 2 orang. IPK kami sama. Salah satunya saya, satu yang lagi itu mahasiswa dari Prodi Matematika. PMA. Di dari prodi mana? Hukum Keluarga Islam. HKI. Fakultas Syariah. Ahwalus Syakhsiyah. HKI dah. HKI. IPK-nya berapa? Sama? 4. IPK-nya 3,86. 3,86. Seingat saya zaman saya dulu lebih banyak, ada 4 ya? Ada yang pernah 4? Sebelum kalian ada yang 4? 4 belum ada dengar sih. Berarti 3,86. Konangan dulu. Terus jadi lulusan terbaik, dipilih jadi lulusan terbaik. Alhamdulillah. Berarti saat kalian lulus cuma kalian berdua IPK segitu? Yang IPK-nya segitu 3,86. Cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Di angkatan di lulusan kalian. Betul. Yang satu lagi perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ya. Terus jadi yang kedua gitu. Kok mau jadi yang kedua? Enggak sih, karena sama kok. Jadi terus selanjutnya? Jadi kan gimana ya? Masalah IPK ini sebenarnya ada kesalahan dikit waktu wisuda itu. Di situ IPK saya dibuat 3,85, bukan 3,86. Nah, sehingga ya jadinya orang pikir saya nomor 2, peringkat 2-nya. Padahal sama. Karena IPK-nya 3,85, sedangkan yang PMA tadi 3,86. Padahal kenyataannya di transkrip nilai waktu itu sama, ternyata kami 3,86. Kesalahannya di mana? Ditulis waktu wisuda atau gimana? Kesalahannya kurang tahu sih kita kesalahan di mana. Mungkin waktu dipanggil tuh ya? Mungkin perhitungan waktu di fakultas mungkin, karena di fakultas 3,85. Loh, ya di transkrip? Di transkrip 3,86. Ada kesalahan dikit. Tambah nggak 1? Enggak. Berarti aslinya emang 3,86. Tapi nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Kira ada kenapa? Enggak masalah. Berarti seharusnya kan 1, 2 gitu. Ya. Gimana? Kan juara bersama. Harusnya ya. Terbaik bersama gimana? Terbaik bersama terbaik. IPK tertinggi. Lulusan terbaik bersama. Nggak enak dengarnya. Bersama menjadi lulusan terbaik. Kalau kan Pemerta Cibadong bersama jadi lulusan terbaik gitu. Berarti setelah itu orang kira 2, tapi nggak ada masalah kan? Nggak masalah. Bukan karena skripsi bahasa Inggris? Enggak sih. Jadi, karena lulusan terbaik secara akademik itu kan dilihat dari bagaimana seseorang tuh menyelesaikan. Dilihat dari angka, betul. Dilihat dari angka. Semua dengan angka. Semua dilihat dari angka. Berarti ini ya. Bukan karena anak AS, saya bilang anak AS biasa. Yeah, HKI nulis skripsi bahasa Inggris maka dikasih tinggi nggak nilainya? Bukan karena itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Dalam mata kuliah skripsi bisa jadi. Itu aja kan? Skripsi A kan? Alhamdulillah. Terus? Kalau mata kuliah lainnya ya sebelum skripsi sih, ya memang kita usahakan yang terbaik lah. Berarti yang belum tahu ya, mungkin ini abang ini lagi viral kemarin gara-gara nulis skripsi bahasa Inggris padahal jurusannya HKI.
yang berada di Fakultas Syariah, Fasya. Beliau menulis skripsi dengan bahasa Inggris, di uji sidang bahasa Inggris juga. Uji sidang full English. Menarik sekali. Viral di mana-mana, masuk ke koran kalau apa namanya? Website sih. Berita di koran, mungkin di website. Apa namanya? Tanya langsung. Gue tanya langsung. Nanya langsung. Koran kampus apa? Lupa saya. Ada. Ada. Kan nggak boleh rapat kali. Nulis skripsi bahasa Inggris, Jadi apa yang mengilhami Ai buat nulis skripsi bahasa Inggris? Kan nggak mungkin tiba-tiba kepikiran nulis skripsi bahasa Inggris untuk soalnya. Nggak mungkin. Betul. Pertanyaan betul karena banyak. Bukan. Pertanyaan tuh banyak yang nanya. Kenapa kok fakultasnya syariah? Jurusannya hukum keluarga Islam, nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak ada nyambung-nyambungnya bahasa Inggrisnya. Kenapa kok bisa skripsi bahasa Inggris? Jadi jawabannya ya gimana ya? Saya mau beda gitu. Mau beda. Anti mainstream. Saya mau beda, besok nulis skripsi bahasa Belanda. Anti mainstream. Alasan lain kenapa skripsi? Instan aja gitu kepikiran nulis skripsi bahasa Inggris. Nggak mikir gitu halangannya apa, masalah pening cari referensi pusing. Ya, halangan pasti udah kita pikirkan jauh-jauh hari kan. Pasti udah planning itu kita pikirkan gimana menyelesaikannya, ada nggak kemungkinan untuk menyelesaikannya, gimana kira-kira hambatannya itu di mana kira-kira. Kita perkirakan jauh-jauh hari sebelum kita yakinkan diri untuk ambil judul bahasa Inggris itu. Alasan paling kuat kenapa skripsi ini pakai bahasa Inggris, karena saya sadari kalau bahasa Inggris saya itu masih bisa dibilang kurang sih. Dibilang bagus nggak bagus kali, dibilang jelek nggak jelek kali juga. Kenapa dengan skill segitu kok berani-berani ya bikin tulisan dalam bahasa Inggris? Karena itulah karena saya biasa hidup dalam tantangan. Saya suka tantangan. Menyukai tantangan ya. Dan setelah selesai skripsi itu saya sadari bahwa wah ternyata nggak sesulit yang dibayangkan sebelumnya kok. Dan alhamdulillah ternyata karena skripsi ini bahasa Inggris kita pastinya mengalami peningkatan. Skripsi buat sendiri? Skripsi buat sendiri. Ada dibantu kawan dalam translate. Itu nggak ada masalah. Ini buat sendiri. Karya sendiri. Berapa orang yang bantu? Satu orang. Permasalahannya di mana kemarin waktu nulis skripsi bahasa Inggris? Permasalahan ketika menulis, ketika menulis. Kontennya mungkin atau masalah yang paling besar pas lagi sedang menyelesaikan lah apa masalahnya? Masalah terbesar menyelesaikan skripsi itu karena nyusun skripsi itu waktu masa pandemi COVID-19. Jadi waktu itu perpus tutup, semua tutup. Jadi referensi ya harus kita cari dari dosen, buku-buku dosen, atau dari jurnal-jurnal online dan lain sebagainya. Mungkin kendalanya cuma di referensi aja. Berarti Ai baca jurnal jurnal syariah lah tentang syariah kan? Misalnya Ai terjemahkan ke dalam bahasa Inggris sendiri? Ya. Ada dapat jurnal-jurnal bahasa Inggris berkaitan apa judul skripsinya lu? Judul skripsinya itu Orf Concept in Compilation of Islamic Law, Study of Joint Property. Jadi konsep huruf dalam kompilasi hukum Islam, studi terhadap harta bersama. Keren kali. Saya aja nggak ngerti ya. Aja apa tadi bahasa Indonesia? Saya nggak ngerti. Konsep huruf dalam kompilasi hukum Islam, studi terhadap harta bersama. Mantap kali. Setelah itu selesai, itu berarti sulit ya cari referensi bahasa Indonesia transfer ke bahasa Inggris. Iya. Berarti buku yang udah diterjemahkan, buku misalnya dari bahasa Arab, atau mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Ya. Mantap kali. Berapa lama skripsi? Kalau 2 bulan, 3 bulan? Kalau konten sebenarnya nggak lama. Kalau konten masih dalam hitungan minggu selesai. Konten dalam bahasa Indonesia, konten dalam bahasa Indonesia nggak lama, dalam hitungan minggu kan. Kemudian translate-nya juga, yang translate-nya sih agak lama dikit.
Translate-nya mungkin sekitar 2-3 minggu nggak mana. Berarti tahapannya AI selesaikan skripsi itu di bahasa Indonesia dulu. Selesaikan per bab dulu dalam bahasa Indonesia. Dah. Sekalian bimbingan itu? Enggak. Di bahasa Inggris kan? Baru bimbingan. Oh, berarti bukan bimbingan bahasa Indonesia? Bukan. Oh. Dan dosennya tahu kenapa dilewatin? Mungkin bingung skripsinya bahasa Inggris. Enggak, pembimbingan luar biasa memang. Siapa pembimbingnya? Dosen pembimbing pertamanya tuh wakil dekan 1 syariah, Pak Yasir Amri. Kemudian pembimbing 2-nya itu ketua jurusan HKI, Pak Muhammad Faisal. Pak Yasir Amri lulusan luar negeri? Iya. India. India. Iya. Beliau India. Berarti bahasa Inggris sudah biasa. Iya. Setelah itu apa lagi kendalanya? Setelah diselesaikan apa buku tadi? Ke bahasa Inggris baru bimbingan. Setelah itu kelar bimbingan. Berapa lama kelar bimbingan? Bimbingan mungkin kalau 10 kali ada datangi pembimbing tuh. Nggak ada kendala ketika bimbingan bahasa Inggris. Nggak merasa kesulitan lagi? Bingung orang. Gimana ya? Karena ini satu-satunya skripsi pertama di syariah yang pakai bahasa Inggris. Jadi dosen-dosen ini support betul-betul memang. Berarti pertama dan satu-satunya ya. Ada bakal ada bakal nyusul. Ada Ahlul Badri selanjutnya. Ahlul Badri akan banyak Ahlul Badri selanjutnya. Yeah. Bakal ada berarti ya? Bakal ada. Ai jamin enggak tuh? Jamin. Menarik sekali. Dan pindah fakultas bahasa Inggris dari tarbiyah ke syariah. Apa tadi? Ketika support itu berarti mereka bantu juga semua, ngasih referensi mungkin minimal kan? Iya, ada juga gitu. Dia pembimbing kasih ini tulisan-tulisan yang kira-kira nampaknya bisa nih dimasukkan dalam skripsi itu. Tapi rata-rata memang tulisan itu dalam bahasa Indonesia. Berkaitan, rata-rata bahasa Indonesia. Dan berkaitan dengan judul yang dibahas kan? Karena jurnal studi syariah kan? Berarti kan banyak bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Lainnya apa lagi? Kendala lagi? Tuh sedang ingin menyelesaikan itu skripsi. Kendala nggak ada sih, karena memang luar biasa lah support dari Fakultas Syariah untuk menyelesaikan skripsi ini. Luar biasa. Selesai kuliah berapa lama? 8 semester. Kok bisa ya anak syariah selesai 8 semester? Tarbiyah nggak bisa. Mau masuk tapi mungkin sekarang udah ada yang selesai 8 semester. Zaman saya dulu nggak ada 8. Semester 8 masih KPM. Sama. Jadi gimana selesai itu? Ya selesai KPM langsung daftar sidang. Jadi ya skripsi itu dikerjai gitu, nggak dilihat aja. Kan jarak dekat itu. Bisa selesai 8 semester mau. Iya, memang jarak itu dekat kali. Jadi makanya harus sedekat apa? Sedekat. Nggak enak kembali lagi. Berarti selesai skripsi langsung selesai KPM langsung skripsian. Ya. Nggak ada godaan. Godaan cepat kali taman. Oh. Enggak sih, kenapa harus cepat-cepat? Karena ada planning lain. Planning lain? Ada planning lain. Ini karena sekarang udah lanjut kuliah lagi mungkin? Alhamdulillah. Lagi lanjut kuliah juga. Di mana? Sama. Di Yain Langsa juga. Oh, makanya terlalu sayang sama kampusnya sendiri. Sampai-sampai masih lanjut S2. Ada ini S2-nya? Ada. HKI? Ada HKI. Di S2 apa aja gitu selain HKI? HKI habis itu pendidikan agama Islam PAI. Satu lagi HES. Hukum Ekonomi Syariah. Ya. Baru 3 yang ada. Baru 3. Mantap kali, AI langsung lanjut ya. Alhamdulillah. Menarik. Ya mungkin pesan-pesan untuk orang yang mau memulai skripsi dengan menggunakan bahasa Inggris walaupun bukan jurusan bahasa Inggris. Yeah. Mungkin AI mau kasih wejangan sedikit untuk kawan-kawan di luar sana. Untuk semua yang lagi nyusun skripsi ya. Okay. Kalau bisa jangan cuma sekedar di syariah, juga di fakultas lain. Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian, baik dari fakultas syariah dan fakultas-fakultas lainnya,
skripsi itu tugas akhir untuk menyelesaikan kuliah. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Skripsi itu harus yang wow, harus bisa mengubah dunia ini, harus bisa membalikkan dunia ini. Enggak harus kayak gitu skripsi itu. Kalau bisa ya lanjutkan, tapi jangan jadikan itu patokan kalian semua. Menurut hemat saya, untuk apa jika kalian membuat skripsi yang terlalu wow, yang katanya bisa mengubah dunia ini, tetapi skripsi itu tidak selesai, tak kunjung selesai, dan malah mempersulit studi teman-teman sekalian di kampus ini. Jadi motivasi saya dan saran saya untuk teman-teman sekalian, skripsi itu dikerjai aja. Urusan betul atau salah itu bukan urusan kawan-kawan sekalian. Itulah kenapa ditunjuk dosen pembimbing untuk membimbing skripsi teman-teman sekalian, untuk memberikan arahan kepada teman-teman skripsi ini gimana, salahnya di mana. Kalau teman-teman mau membuat skripsi yang nggak ada salahnya, untuk apa ada dosen pembimbing? Jadi singkat aja, menurut hemat saya, lakukan aja, buat aja skripsinya, lakukan sebaik mungkin, do your best. Insya Allah hasilnya juga akan dapat yang terbaik. Mungkin itu aja motivasi singkat untuk teman-teman sekalian. Skripsi dikerjakan, jangan dipikirkan. Ya, ambigu kali. Dikerjakan, jangan dipikirkan. Berarti kerjanya nggak mikir. Kerjakan sambil mikir. Berarti jarak skripsi berapa? 4 bulan semua total skripsinya. 4 bulan tuh? Enggak. 3. Skripsi kalau semua dari proses awal sampai akhir setelah daftar sidang. Mungkin 4 bulan ada. Karena lamanya tadi proses itu udah lama menurut Ai, 4 bulan. Lama sih. 4 bulan udah lama. Itu syukur itu mungkin lama. 4 bulan nih. Orang ada 1 tahun. Ada 10 tahun. Apa ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau titik-titik pertanyaan? Nggak ada? Udah lanjut. Jadi ya udah lama nggak ketemu Ai, dah lama nggak duduk sama Ai, kan Ai pernah berkecimpung di dunia kemahasiswaan, di organisasi kemahasiswaan kan. Yeah. Pengalamannya udah banyak, pernah jadi senat mahasiswa kan. Senat mahasiswa nggak lanjut ke ini ya, senat kampus apa? Sama ya, cuman di senat fakultas aja. Di fakultas aja. Sempat mencalonkan diri mungkin? Enggak. Karena kebetulan udah di akhir semester kan. Jadi udah senja gitu. Jadi harus buat keputusan sih. Harus selesaikan kuliah tepat waktu atau lanjut organisasi gitu kan. Jadi setelah dipikirkan matang-matang, ya dicukupkan aja lah organisasi itu. Toh udah dapat rasa organisasi itu, insya Allah udah dapat. Walaupun belum dalam skala yang besar, yang sangat besar belum. Karena lebih memilih menyelesaikan akademik. Contoh baiknya. Nggak mesti lama-lama di organisasi, tapi saya nunjuk diri sendiri. Berarti udah sempat rasa ya. Jadi kayak mana apa perkembangan kemahasiswaan di era lagi pandemi begini, kampus kosong, mana tanggapan aja? Di era pandemi ini organisasi mahasiswa khususnya dituntut untuk kreatif. Kalau teman-teman sekalian masih melihat ke belakang, kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan secara tatap muka, mungkin teman-teman gak akan membuat program apapun pada masa pandemi ini. Maka dari itu teman-teman harus dituntut untuk kreatif, untuk membuat inovasi-inovasi baru, membuat kegiatan-kegiatan yang ya saat ini berbasis daring. Iya, walaupun anggaran dipotong juga tetap boleh tetap buat. Semangat pasti runtuh. Pasti ada rencana berantakan. Tapi ya gitulah.
Alah nggak ada pengawasan, ngapain daring? Berarti tetap rapat. Sarannya gimana itu? Mahasiswa tetap rapat online atau mungkin buat kegiatan secara daring. Rapat itu kan nggak harus seluruh pengurus. Menurut saya ya, sebagai mantan ketua organisasi, rapat itu bisa kok dibuat dengan skala kecil oleh pengurus inti aja kok bisa. Mungkin dengan protokol kesehatan, nanti mematuhi protokol kesehatan. Dan kalau memang harus dibuat rapat secara keseluruhan, ya lakukan secara online. Kita ikuti apa yang disuruh pemerintah. Mungkin itu sih. Berarti ya mahasiswa di zaman masa pandemi ini memang harus benar-benar kreatif. Ya, dituntut untuk kreatif. Enggak mesti tatap muka, harus tetap ada kegiatan. Iya. Gitu kan. Kalau zaman AI kemarin kan masih normal tatap muka semua kan. Perkembangannya gimana? Ayo masih ada main ke Ormawa? Ke lihat-lihat adik-adik mungkin di volunteer tadi apa? Lembaga Pemasyarakatan Bahasa Internasional. Relawan Pemasyarakatan Bahasa Internasional. Relawan Pemasyarakatan Bahasa Internasional. Ya. Gimana perkembangannya sekarang? Ya, perkembangannya semua ormawa sih ya. Semua ormawa pastinya mengalami penurunan, terdampak. Karena ya itu tadi belum siap untuk survive di masa pandemi. Kalau pun survive kan belum selesai. Ya, itulah belum selesai. Badai belum berlalu. Winter is coming. Game of Thrones. Jadi, nah gimana perkembangan lembaga yang ngasih AI pantau mungkin? Kalau kegiatan insya Allah ada tetap dilakukan. Ya itulah karena kita tuntut mereka untuk tetap harus kreatif lah membuat kegiatan gitu kan. Walaupun kegiatan-kegiatan yang berbasis tatap muka nggak bisa mereka lakukan gitu. Dan dampaknya ya terlihat kurang aktif jadinya organisasi mahasiswa ini, terlihat pasif karena pandemi ini. Terlihat pasif tapi harus tetap aktif. Harus tetap buat sesuatu. Sekarang lembaga ketua kedua, ketiga, keempat. Ketua keempat. AI yang pertama. Ketiga. Oh. Ya, ketiga. Kami ada janji nggak salah sama cewek? Ya, ketua. cewek. Nama? Nur Afina Aulia. Nur Afina Aulia. Iya. Udah sempat di WhatsApp tapi belum janji dan belum terrealisasi ya. Iya. Nanti kita jadwal ulang lagi. Siapa singkatnya? Pina. Pina. Oh ya, Pina. Mungkin nanti kita atur ulang jadwalnya setelah ketemu Bang Ai baru Pina gitu. Masih komunikasi sama beliau, sama Pina ini? Alhamdulillah masih lah kita kasih dia motivasi, kita kasih dia arahan pastinya kan. Kegiatan sekarang online ngapain aja? Lembaga yang Ai lihat nih? Ya mereka mau buat kayak webinar gitu sih, webinar sama kayak kegiatan ormawa pada umumnya di masa pandemi ini. Oh, kita ada buat webinar ya? Webinar Itulah terakhir. Biasa kan kemarin udah kontak sama Pina, kemarin katanya mau lihat dulu. Jadi kan ikut dulu Ai, dia bilang udah lewat Bang, kan belum. Cuman hari ini mungkin lupa karena kita pun ketemu yang mendadak, walaupun udah janji sekitar 8 tahun yang lalu, tapi baru hari ini realisasikan. Ya gini lah, orang sibuk, capek kita atur janjinya. Ini baru tadi ketemu mendadak kita langsung shoot terus dan lagi kosong ya. Ini S2 ya? Kuliah daring sama S2. S2 kuliah daring juga? Iya, daring. Udah bayar mahal sudah daring juga. Daring. Berarti nggak ada yang bisa melawan ya? Nggak ada yang bisa kuliah tatap muka ya? Iya. Tetap daring juga berarti? Iya, tetap daring. Nggak nyesal langsung ambil S2 daring? Enggak sih. Mungkin apa ijazah? Yang penting ijazah gengs. Berarti ada niat langsung lanjut ke ini ya, ke S3 dan seterusnya. Insya Allah kalau dikasih kesempatan dan rezeki kan, insya Allah nanti
setelah S2 nih ya lanjut S3 Lanjut lagi. lagi. Lanjut lagi. Belajar. Belajar biar jadi peneliti ya. Peneliti ilmu syariah. Studi syariah. Ya. Ilmu syariah. Kan mungkin ada yang mau Ai sampaikan lagi yang belum kami tanyakan, yang mungkin Ai mau sampaikan ke mahasiswa yang lain, mungkin kalimat motivasional atau mungkin apa yang Ai mau sampaikan, silahkan. Yang kami belum sempat tanyakan, atau mungkin ada yang mau bertanya dari tim-tim kita. Mau tanya ada punya pacar atau belum? Belum. Ini belum punya pacar. Makanya kuliahnya cepat selesai. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang video call. Jadi kamu lebih milih skripsi daripada aku. Nggak mungkin. Oke, silakan. Motivasi singkat ya. Jadi tadi kan udah motivasi untuk pejuang skripsi ya. Jadi motivasi selanjutnya itu untuk mahasiswa baru dan mahasiswa yang sekarang lagi berorganisasi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, adik-adik mahasiswa baru dan teman-teman yang sekarang ini mungkin lagi menjabat di organisasinya atau lagi mengurus organisasinya, kenapa saya selesaikan skripsi tepat 4 tahun dan kenapa saya tetap berorganisasi? Saya mau membuktikan kepada teman-teman sekalian, kepada kampus ini, bahwa organisasi itu nggak menghalangi seseorang untuk berprestasi, untuk mendapatkan predikat terbaik. Enggak gitu organisasi itu. Malah organisasi itulah yang mendewasakan kita, yang memberikan kita pengalaman-pengalaman berharga yang bahkan yang nggak bisa kita dapatkan itu di dalam bangku perkuliahan. Jadi untuk teman-teman sekalian, teruslah berorganisasi, bijaklah dalam berorganisasi, pelajarilah organisasi itu, ambil yang baik dari organisasi itu, dan yang buruknya tinggalkan kalau ada. Kemudian kepada teman-teman sekalian yang setelah berorganisasi, jangan lupa bahwa teman-teman sekalian kemari tidak hanya untuk berorganisasi. Teman-teman punya di pundak teman-teman sekalian ada beban besar untuk menyelesaikan studi ini. Orang tua teman-teman sekalian di rumah pastinya menginginkan teman-teman untuk selesai perkuliahan ini, kemudian dapat membahagiakan kedua orang tua mungkin, dan lain sebagainya. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik yang dapat teman-teman semua lakukan. Mungkin itu aja. Oke, ya. Sangat memotivasi ya. Ada yang nangis, kameraman sebelah sana nangis. Oke, ya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah terus support kami. Terima kasih Ai sudah mau datang meluangkan waktu. Dan jangan lupa tetap support kami juga, nonton video kami. Oh ya, video podcast terakhir lumayan ya responnya. Komennya juga lumayan. Ai udah nonton belum? Yang saja subscribe aja enggak? Yang saja sirama ya. Sajak Sirama podcast Sajak Sirama ya. Tetap dukung Totkala Hotspot dengan menonton videonya, aktifkan loncengnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and ya pokoknya share. Dukung kami. Tetap dukung kami, terus tonton video-video kami, jangan berhenti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.